Halo, selamat sore semuanya. Gue Teddy dan kameranya kayak terlalu tinggi. Ya. Jadi di sini gue mau sharing ya. Kalau kemarin kan banyak banget soal kripto. Nah, sekarang gue mau sharing soal saham nih, teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang belum pernah atau udah pernah, ini adalah iPod namanya untuk investasi saham. Saham Indonesia ya. Itu ada banyak banget untuk teman-teman yang kenal, mungkin ada BBRI, BBCA, BBTN dan lain sebagainya. Itu ada di sini, termasuk Buka yang kemarin baru aja IPO juga Goto ya. Nah, jadi sebelum gua mau kasih tahu tentang screenshot ini, ya gue pengen cerita dulu kenapa gua memutuskan untuk berinvestasi ketika usia muda ini ya. Jadi awalnya menurut gue melakukan investasi ini karena kemarin itu pandemi ya. Jadi waktu pandemi itu gue rasa kita ada uang dan ya nggak banyak sih, sedikit ya. Terus kayak enaknya di mana ya taruh ya. Terus akhirnya gue memilih untuk di sini. Selain itu ada banyak banget buku yang gue pelajari. Terus gue penasaran kenapa sih, gimana sih caranya orang-orang itu bisa kayak gue pengen banget bisa nyantai, bisa tiduran gitu, tapi kita tetap punya uang gitu. Tetap banyak uang ya, tetap uang yang kita punya itu tetap juga produktif gitu, bisa kita ajak untuk kerja. Jadi yang kerja bukan kita tapi uang kita. Nah, ternyata gue menemukan satu ide, yaitu ternyata ada yang namanya stock market di IDX atau di saham Indonesia ya. Dan ya gue sudah di saham sekitar dari 2020 kemarin. Gue melihat kalau ya bursa, baik itu kripto ataupun saham, itu tempat yang bagus untuk memindahkan uang dari orang yang nggak sabar itu ke orang yang lebih sabar. Nah, disinilah akhirnya gue mulai masuk ke sini. Untuk teman-teman yang belum pernah nyoba di saham, gue saranin mungkin bisa coba dulu di reksadana mungkin ya, atau di emas gitu, atau di kalau di crypto paling di stablecoin USDT, BUSD, kalian staking saving di sana. Jadi kalau mental yang sudah terbangun baru boleh masuk ke saham. Tapi kalau gue secara pribadi, gue nggak lihat technical analysis, tapi gue fokus ke fundamentalnya, membaca laporan keuangannya, return of equity, return of investmentnya berapa. Semakin besar maka semakin baik, dan biasanya harga sahamnya juga akan semakin naik. Ya kita akan bahas. Ini adalah hasil portofolionya, ada sekitar naiknya kecil ya, cuma 7,6%. Kalau di saham tuh nggak banyak. Tapi kalau kita uangnya banyak, biasanya naiknya juga akan lebih besar. Nah, ini total investasi yang gue taruh adalah 29 juta. Dan gainnya itu ada sekitar 2 jutaan ya, atau ya 2 jutaan. Ada beberapa saham, dan ini gue bagiin buat kalian secara gratis. Biasanya kalau di tempat lain mungkin akan berbayar. Ini gratis ya. Ada INKP. INKP itu perusahaan yang bergerak di bidang kertas ya, ekspor kertas seperti kertas tisu, kertas untuk HVS, dan macam-macam deh, banyak. Ada Tekim juga ya. Tekim tuh masih sebenarnya anaknya ini ya, INKP atau Indakiat Pulp and Paper. Itu juga sama ya. Dan ada BBTN. BBTN ini biasanya dia bergerak di perbankan yang melayani produk untuk penjualan rumah gitu-gitu ya. KPR ya gitu-gitu. Nah, gue mau ngambil 3 saham ini. I switch this. Sebenarnya sebelumnya gue fokus di BBTN. BBTN gue masuk all semuanya. Mungkin ada video sebelumnya juga udah pernah gue buat. Mungkin kalian bisa cek sendiri nanti. BBTN itu udah dapat sekitar 1,8 atau 2 jutaan ya. Akhirnya gue jual, dan ini sisanya gue taruh ada sekitar cuma 10 lot sih, atau sebesar 1 juta berapa ya, 600 ya mungkin ya kalau nggak salah. Nah, sisanya gue masuk di INKP karena gue melihat INKP dan Tekim ya. Karena apa? Karena INKP itu punya ini besar banget, keuntungannya itu besar banget, growth-nya naik terus saat ini. Dan kondisi market juga menurut gue sih mulai mendukung ya. Jadi kita bisa mulai masuk. Jadi gue mulai masuk ke sana nih, ke INKP. Dan INKP itu harganya sekarang itu murah, masih di sekitar 7. Gue kemarin beli 7.000 ya, sekarang udah ke 8.000. Dan gue masih menunggu target sell-nya itu di sekitar 10.000, 11.000 lah ya. Ya tergantung laporan keuangan nanti kuartal berikutnya. Kalau semakin bagus maka biasanya akan ke sana arahnya. Cuma modal sabar aja sih. Ya ini juga kan lagi hijau. Biasanya kalau lagi minus itu bisa minus 4 juta, 5 juta.
Ini gue biarin aja, nggak pernah gue cut loss selama kita tahu apa yang kita beli itu. Jadi lumayan nih daripada ya karena gue lebih fokus ke karir dan juga fokus ke investasi, jadi ya udah uang gue taruh sini aja. Caranya gimana sih biar punya banyak duit nih, biar bisa punya investasi? Yang pertama, coba kembangin skill ya. Skill tuh banyak, seperti skill jualan, gimana caranya lo bisa membangun bisnis usaha gitu ya, seperti skill bahasa Inggris ya. Latihan bahasa Inggris itu penting karena itu nilai jual yang cukup tinggi. Bahkan ketika lu nggak bisa apa-apa pun tapi lu bisa bahasa Inggris bagus, itu biasanya di Indonesia lu akan sangat mudah mendapatkan pekerjaan, apalagi gajinya atau salary-nya biasanya bakal lebih besar dibandingkan orang yang biasa aja gitu, yang bisa bahasa Inggris padahal skillnya sama. Itu anehnya di Indonesia. Nah terus habis itu ya yang ketiga ya apalagi ya udah belajar aja. Nanti juga ada saatnya kok buat setiap orang bisa dapat uang lebih banyak gitu ya. Dan ya kalian bisa coba untuk belajar, nanti ketika income-nya naik, nah itu waktunya tepat untuk masuk ke investasi gitu ya. Jangan sampai dibalik nih, kalian income-nya belum banyak tapi kalian investasi. Itu menurut gua itu bisa, tapi nantinya kita fokus ke tiap hari liatin investasi kita gitu loh. Itu nggak baik. Kalau gue sendiri, gue liatin investasi gue tuh paling sekitar 2 minggu sekali gitu ya, 3 minggu sekali itu baru gue lihat. Gue nggak liatin tiap hari. Kecuali kalian yang mau main trading atau scalper ya, itu memang menguntungkan ketika marketnya lagi bagus gitu. Itu pilihan, itu bebas, teman-teman nggak ada yang salah. Nah ya jadi ini hasil investasi gue ini sekitar ini baru sih ya, sekitar 2 bulan kayaknya, 2 bulan ya. Masih jauh lah dari target yang gue harapkan. Target yang gue harapkan sih gue dapet 10 atau minimal 8 juta lah ya dari NKP ini, di luar dari BBTN dan Terkim ya. Itu sih yang gue harapin. Jadi gaji yang saat ini gue dapatkan, terus juga bisnis yang gue jalankan itu bisa muter gitu ya, keuntungannya juga bisa produktif. Jadi uang tuh gue ngeliat uang tuh apa ya, kayak kuda gitu. Jadi harus ditepak gitu biar jalan harus dipecut gitu. Nah itu cara gue melihat uang. Beda lagi cara untuk lihat cewek ya. Nah gitu ya. Jadi ya udah, terus juga kurangi konsumtif ya, kurangi gaya hidup. Kalau memang kita merasa kita masih kurang ya kayak ya udah beli barang tuh ya seperlunya aja gitu, nggak usah terlalu boros. Terus juga kalau misalnya dating sama cewek ya udah ya main di park, di tempat-tempat yang public gitu, jadi lebih murah. Gitu ya guys ya. Oke, thank you banget yang udah tonton video ini. Dan kalau misalnya kalian mau tanya-tanya bisa komen di bawah ini. Thank you.